Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Masih sehat kan kalian semua di sini? Oke, baiklah, masih sehat. Seperti biasanya, terlebih dahulu sebelum saya akan memulai proses pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Sebelum saya akan memulai proses pembelajarannya, saya akan mengecek kehadiran kalian semua di sini. Ketua kelas, apakah masih ada yang tidak hadir? Oke, baiklah, hadir semuanya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian semuanya, HP di non silentkan ataupun dimatikan, dan jika ada sampah di sekitar mejanya ataupun di lacinya, tolong dibuangkan agar kita dapat belajar nyaman dan tidak banyak nyamuk. Oke, baiklah. Pada hari ini materi pembelajaran kita yaitu dengan tema pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara yang dilakukan di depan banyak orang. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, saya akan menanyakan kepada kalian semuanya, jenis-jenisnya itu ada berapa? Adakah yang tahu? Oke, baiklah. Jenis-jenis pidato itu ada 4. Yang pertama yaitu pidato argumentatif, pidato informatif, ketiga itu pidato persuasif, dan keempat pidato rekreatif. Oke, baiklah, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya akan mengakhirinya, saya akan menanyakan kepada kalian semuanya terkait dalam materi kita yang kita pelajari tadi. Apakah kalian sudah paham yang kita pelajari tadi terkait materi dengan tema pidato? Oke, baiklah, sudah paham semuanya. Demikianlah dari pembelajaran kita hari ini, saya akan mengakhirinya. Terima kasih. Adik-adik semua, main semangat kan? Oke, ada yang masih ingat nggak tentang materi kita pada minggu yang lalu? Oke, baik. Pada pertemuan hari ini, materi kita tentang pidato. Ada yang tahu nggak tentang pidato itu apa? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan tentang pidato. Pengertian pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Oke, jenis-jenis pidato ini ada 4. Ada yang tahu nggak yang keempat jenis ini apa? Tidak ada juga. Oke, yang pertama itu pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan dan informasi penting. Yang kedua itu pidato argumentatif. Pidato argumentatif ini adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Baik, didengar ya? Oke. Yang ketiga ini pidato rekreatif atau pidato kekeluargaan. Tujuan dari pidato rekreatif ini adalah untuk membangkitkan suasana kekeluargaan. Yang keempat atau yang terakhir, pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif adalah untuk melakukan sebuah tindakan dan juga dapat meninggalkan sebuah aksi atau tingkah laku seseorang. Struktur dari pidato ini ada 3. Yang pertama itu bagian pembukaan, yang kedua bagian isi, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Baik, sudah mengerti kan semuanya? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kuis. Terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian pidato, jenis-jenis pidato, dan struktur pidato. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi kepada kalian mengenai penjelasan materi pidato
Ibu tadi yang sudah kalian dengar atau kalian pahami. Apa saja struktur teks pidato? Ada yang tahu? Ya, kamu anak-anak. Bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Ya, bagus, nak. Jadi yang pertama itu bagian pembuka. Pada bagian pembuka terbagi lagi menjadi 4 bagian, di antaranya adalah yang pertama salam pembuka, kedua ucapan berupa penghormatan, ketiga ucapan berupa rasa syukur, dan keempat pengantar ke arah topik utama. Bagian isi. Pada bagian isi yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Ketiga, bagian penutup. Pada bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kamu Budi, apa nak? Jadi Budi bertanya, apa tujuan dari teks pidato? Baiklah, ibu akan menjawab. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan pidato, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sapaan. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, mempengaruhi para pendengar. Yang keempat, meyakinkan pendengar. Dan yang kelima, menghibur para pendengar. Apakah bisa dimengerti, Budi? Baik, bisa ya. Terima kasih. Iya, Gea, penampilan kamu bagus sekali, presentasi kamu sangat jelas, sangat memuaskan bagi saya. Saya harap perkembangan kamu semakin signifikan meningkat dari hari ke hari, sehingga olah belajar kamu juga semakin memperkuat karakteristik kamu dalam proses pembelajaran. Artinya, kamu akan lebih maju ataupun lebih baik lagi ke depannya. Meskipun demikian, tentunya masih ada kekurangan, tetapi kekurangan itu ditutupi oleh kelebihan kamu yang sangat luar biasa ketika memaparkan materi-materi daripada presentasi kali ini. Kamu tidak hanya menunjukkan kualitas kamu berbicara, kamu juga menunjukkan bahwa memberikan penjelasan itu tidak hanya membaca, tetapi juga menjelaskan secara detail apa isi makna-makna yang ingin kamu sampaikan. Namun kekurangannya ya seperti itu, kamu masih terbelit-belit ya, hal itu masih dimaklumi karena masih pertama ya. Kalau udah sering mungkin sudah biasa, dan saya beri nilai 100 untuk penampilan kamu hari ini. Dan teman-teman lain juga, Gia ini juga bisa menjadi panutan kalian dalam sebuah presentasi yang bagus. Jadi semua, puji Tuhan, pembelajaran kita telah selesai. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan paham apa yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan ini. Jadi sebelum kita pulang, Ibu ingin bertanya mengenai pembelajaran kita tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan pidato? Ya, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Oke, ada berapa tadi jenis pidato? Ada 4, yaitu apa saja? Ada impromptu, ada manuskrip, memory term, dan extemporan. Oke, sudah pandai semua. Pesan Ibu pada pertemuan kali ini yaitu pembelajaran kita haruslah diulang-ulang, dibaca ulang-ulang di rumah supaya tidak lupa, karena mengulang pembelajaran itu ialah salah satu disiplin untuk memotivasi kalian supaya juga tidak lupa, karena mengulang pembelajaran itu ialah salah satu disiplin untuk memotivasi kalian supaya cita-cita kalian di kemudian hari bisa tercapai. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini bahwa pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Ada 4 jenis dalam berpidato, yaitu impromptu, manuskrip, memoriter, dan extemporan. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Oke.
Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Ibu harap untuk pertemuan berikutnya kita dapat bertemu dengan keadaan baik dan sehat. Oke, selamat siang untuk kita semua.